wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast ODS Talk barengan dengan aku Anissa yang akan mengupas tuntas tentang program studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari program studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selamat datang Masnya. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Mungkin perkenalan dulu Masnya, namanya siapa, dari mana, perwakilan dari mana gitu. Oke, saya Nasyad Kafabi, asal dari Bumen, perwakilan dari program studi arsitektur UMS. Angkatan 18. Angkatan 2018. Berarti sekarang semester berapa? Semester 8. Semester akhir ya itu. Insya Allah. Udah semester tua. Semester akhir. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa dari arsitektur. Jadi sekarang ini kan lagi masa-masa perkuliahan baru, ya masa PMB gitu Mas. Jadi target kita adalah calon mahasiswa baru yang nantinya akan memilih program studi yang ada di UMS gitu. Jadi kita sekarang bakal ngomongin tentang seluk-beluk sampai mendalam-dalam dari program studi arsitektur kita. Nih, ngomongin tentang calon mahasiswa baru, pasti mereka tuh yang pertama di highlight dari mereka pasti kayak di sana tuh nanti lingkungannya kayak gimana ya, dosennya, terus mahasiswanya, terus lingkungannya, lingkungan belajarnya gitu. Kalau dari arsitektur sendiri gimana nih Mas? Ya, nanti kita ceritakan atau sekarang? Sekarang dong, itu nanti lagi kapan ya? Kalau lingkungan belajarnya, yang pasti di arsitektur itu biasanya kalau suka telat. Bukan suka telat, suka menunda waktu, pasti dia begadang. Iya, begadang. Begadang gitu. itu udah pasti kalau arsitektur. Ya udah pasti, kecuali orang-orang yang bisa benar-benar bisa memanage waktu gitu. Terus ada banyak kegiatan-kegiatan baik di dalam kuliah maupun di luar kuliah. Kayak kalau di dalam kuliah itu ada yang pasti ada agenda-agenda pentingnya, ada di mata kuliahnya ada 144 SKS, ada studi perancangan, ada struktur dan konstruksi dan lain-lain, ada kerja kelompok, ada bikin maket, ada seminar penelitian, terus nanti ada tugas akhir juga, ada magang, wajib magang 2-3 bulan gitu. Terus tapi kalau di luar kampus juga bisa, misalkan nggak ikut organisasi, nggak ikut kegiatan di dalam kampus, kita bisa ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus yang bisa mengembangkan diri gitu. Contohnya kayak ikut sayembara. Sayembaranya kayak gimana Mas? Sayembaranya itu biasanya tingkat nasional. Yang ngadain tuh biasanya kalau nggak IAI, Ikatan Arsitektur Indonesia, itu ya kampus-kampus yang ngadain acara gitu. Acara sayembara. Saya juga pernah ikut beberapa sayembara, pernah menang juga. Oh ini, flexing dulu. Mas pernah ikut sayembara juga? Pernah ikut sayembara 3 kali dan menang 2 kali. Mantap. Perlu diketahui kalau arsitek ini susah ya. Kalau menurut aku susah sih. Orangnya nggak teliti, terus juga nggak rajin. Menurut aku karena banyak Mas teman-teman aku tuh yang kayak begadang sampai pagi, sampai nggak tidur lagi sampai banyak besok. Teman arsi juga? Iya ada banyak teman arsi yang kayak selalu bikin story tuh kayak begadang terus nggak tidur kayak gitu karena mereka yang males-malesan, nggak rajin, nggak teliti kayak gitu sih Mas. Tapi itu bisa diakali kalau memang bisa manajemen waktu yang baik. Iya sih benar. Semuanya gitu sih sebenarnya. Gitu. Oke. Terus kalau lingkungan dosen-dosennya nih, hubungan antar dosen sama mahasiswanya, terus dosen-dosennya tuh cara mengajarnya, apakah fun, apakah strict, apakah killer? Nah, kalau menurut saya dosen arsi itu dosen yang paling baik yang pernah saya temui. Karena mereka itu soleh-soleha. Enggak, ya gimana ya? Nilai-nilai Islamnya itu mereka nafas Islamnya itu kental gitu. Saya bisa merasakan juga. Itu ya. Bahkan visi misinya arsitektur UMS kan sebagai pusat pengembangan arsitektur Islam. Nah itu juga tercermin sama sifat-sifat dosennya. Yang cowok bahkan nggak pernah nggak ada yang merokok gitu. Dosen yang cowok. Padahal arsitek ya, teknik ya. Biasanya teknik adalah selalu stereotipnya merokok terus gondrong kayak Masnya. Terus dari mahasiswanya sendiri nih Mas, apakah teman-teman Masnya itu teman-teman yang kayak kamu aku kita ngerjain sendiri-sendiri gitu? Enggak. Arsitektur itu komunal. Mereka suka ngerjain bareng, terus di kafe bareng, kalau nggak di kos bareng ngerjain maket bareng-bareng.
Dulu waktu masih offline itu semester 1, 2, 3 itu bikin maketnya bareng-bareng terus. Bahkan kosku itu, saya kan kosku itu jadi basement anak-anak kelas gitu, anak-anak yang cowok di kelas. Bikin maket bareng-bareng gitu ya? Iya di sana, main bareng. Iya. Seru ya jadinya, jadi nggak ngerasa kayak sendirian terus bebannya jadi banyak karena ditanggung bareng-bareng. Iya, ditanggung bareng-bareng. Nggak bisa pun ya saling nggak membantu ya. Ya, benar-benar. Tuh, aduh. Jadi kalau ngomongin tentang lingkungan, pastinya calon mahasiswa baru tuh kayak ngerasa teknik arsitektur tuh pasti susah, pasti berat gitu. Biasanya kan gitu ya Mas ya. Karena lihat alumni-alumni tuh juga pada begadang, pada nggak tidur gitu. Tapi sebenarnya balik lagi ke manajemen waktu di diri sendiri gitu ya. Kalau kalian malas-malasan ya memang kayak gitu di program studi manapun, kalau kalian malas-malasan ya endingnya end up bakalan keteteran gitu. Tapi kalau kalian bisa manajemen waktu, kayak kata Mas tadi, manajemen waktu diri sendiri, kalian juga bisa ngerjain sebelum deadline gitu. Terus tadi juga bisa ngikutin kegiatan di luar kampus. Iya, bisa ngikutin sayembara. Itu juga lumayan bisa buat nabung porto. Iya, portfolio kan, ya. Portfolio arsitektur. Nah, terus juga tadi ngerjain maket tuh nggak ngerasa beban karena dikerjain bareng-bareng gitu biasanya. Gitu ya teman-teman ya. Terus nih Mas, kalau ngomongin tentang program studi kan selalu dikaitkan dengan prospek lulusan. Gitu. Oke. Nah, kalau dari Masnya, prospek lulusan arsitektur ada apa aja sih? Kalau prospek arsitektur itu kalau kata alumni itu bisa jadi apa aja. Kan ada kegiatan tahunan yang kumpul silaturahmi bareng alumni. Ya. Jadi mereka itu sharing-sharing setelah kuliah itu ngapain, setelah kuliah itu gimana dunia kerja gitu. Tapi meskipun kita masih terawang-terawang ya kita cuma dengar cerita dari mereka gitu. Nah, arsitektur itu bisa jadi apa aja, mau jadi perencana bisa, mau di studio bisa, mau jadi pengawas bisa, mau jadi PNS bisa kalau yang pengen jadi idaman mertua. Mau jadi bankir bisa mungkin. Mau jadi wirausahaan juga bisa. Sebenarnya prospek lulusan tuh bisa digali, bisa dicari, terus bisa juga kalau kita udah into gitu. Sebenarnya kalau kita udah memahami, udah passionate di bidang itu, misal ini arsitektur, kalian kalau nyari kerja pun gampang karena sekarang ini adalah zamannya kayak siapa sih yang nggak butuh orang-orang yang pintar desain. Kalau ngikutin jalur formal ya, kalau arsitektur itu ada dua pilihan, mau jadi akademisi atau jadi praktisi, ya kan. Kalau akademisi berarti lanjut S2 boleh, nanti bisa jadi dosen, bisa jadi akademisi dan lain-lain, atau bisa jadi tenaga di suatu institusi pemerintah dan lain-lain itu. Atau yang kedua bisa langsung kerja, atau bisa ikut sekolah ini insinyur, program insinyur, yang sekolah yang 1 atau 2 tahun, 1 tahun dong ya, yang kejurusan profesi, sekolah profesi itu. Nah itu buat nanti sertifikasi IAI, buat sertifikasi kerja jadi arsitek. Nah kalau sekarang kan peraturan arsitek udah ada peraturannya ya, jadi nggak bisa langsung tersertifikasi jadi arsitek, harus magang dulu minimal 2-3 tahun gitu. Kalau magang itu biasanya kalau dari kampus sendiri menyediakan atau kita bebas deh kalian mau magang di mana aja? Kalau magang selama masa kuliah ada wajib magang. Wajib magang itu 2-3 bulan. Itu dalam rangka SKS, mendingan SKS. Ada mata kuliah tertentu. Ada mata kuliahnya yang mewajibkan kita magang. Nah, magangnya ini bisa jadi bisa di lapangan yang lagi dibangun, bisa jadi pengawas atau bisa jadi penghitung RAP dan lain-lain. Atau bisa di studio, di pihak perencana. Jadi ada 2 pengawas yang di lapangan atau di perencana gitu. Itu milih sendiri kita mau nyari di mana. Ada yang Jawa Barat, ada yang di dekat Solo juga banyak. Jadi bebas ya, bebas. Di mana aja selama itu sesuai sama apa SKS-nya, requirement SKS-nya itu bisa. Iya. Oke. Dinaungi prodi. Kalau ngomongin tentang tadi kan kita udah ngomongin lingkungan sama prospeknya. Sekarang kita ngomongin tentang pengalaman dari Masnya sebagai mahasiswa arsitektur. Masnya tuh di sini udah ngapain aja ya, gitu. Udah ngapain aja gitu kan, udah sampai semester akhir. Masnya udah ngapain aja gitu? Oke. Boleh Mas jelaskan. Bisa tampilin PPT-nya Kak. Tadi udah saya bikinin PPT. Oke,
kita di sini mau nampilin portofolio dari Masnya. Oke. Ini coba di full screen aja. Ini di arsitektur UMS. Oke, lanjut slide selanjutnya aja. Nah ini akreditasi UMS-nya ya. Ini yang akreditasi BAN PT, ini ada akreditasi yang dari ASEAN. Oke, berarti kalau ngomongin tentang akreditasi dari arsitek adalah akreditasi BAN PT, akreditasi unggul A. Oh, wow. Terusnya A yang dari nasional. Nah ini juga ada ASEAN yang ASEAN University Network. Untuk akreditasi arsitek ya. Yeah. Ini akreditasi nasional dari Badan Akreditasi Nasional. Simpelnya gini, ini buat yang akreditasi nasional, akreditasi A. Ini juga akreditasi ASEAN, yang tingkat ASEAN. Jadi diakui ASEAN gitu. Iya, diakui oleh ASEAN. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ini kita masuk ke ini kalau mau kepoin arsitektur UMS tuh bisa kunjungi websitenya langsung di arsitektur UMS. Nanti ada karya-karya mahasiswanya, ada prestasinya. Nah ini saya nih. Oh. Waktu menang di Sayembara Bos itu waktu 5 besar. Oh. Ya pokoknya kalau kepo tinggal visit aja arsitekturums.ac.id. Ya buat kalian kalau misalkan ini nggak HD gitu kan, mau ngeliat gambar-gambarnya bisa di arsitektur.ums.ac.id. Oke, next. Nah ini yang tadi kalau ditanya kegiatan apa aja di arsitektur kuliah, itu ada mata kuliahnya 144 SKS. Kemudian ada studio perancangan 1 sampai 7. Ini benar-benar merancang dari 0 sampai jadi gitu, sampai renderan. Terus ada 1 sampai 7 ini adalah per semester. Semester 1 studio 1, semester 2 studio 2 gitu. Studio kayak benar-benar studio ngerancang arsip beneran gitu. Terus ada struktur konstruksi dan utilitas, ini lebih ke sipil sih, lebih ke kayak teknik sipil. Jadi kita tahu basisnya ada aja dari teknik sipil gitu. Terus ada kerja praktek yang tadi diceritain 2 sampai 3 bulan, ya ada seminar penelitian dan itu tugas akhir yang buat syarat-syarat. Terus next. Nah ini nih. Nah ini contoh Stupa, ya? hasil kerjaan studio perancangan yang tadi 1 sampai 7 ini yang semester 1. Kalau kurang jelas nanti. Ini dari mahasiswanya ya? Iya, yang semester 1. Terus next ini dari semester 8 yang ini. Semester 8, semester 3. Semester 3. Iya. Nanti jadi produk akhirnya tuh kalau studio perancangan tuh ada 3 produk. Biasanya ada paper bab 1 sampai 5, terus ada poster, ada gambar kerja, bahkan video presentasi atau video animasi gitu. Yang hasil rendernya. Terus next ini yang semester 6. Terus ini semester 5. Makin bawah makin bagus animasinya. Makin bawah makin ribet dan makin bagus ya saya lihat. Oke, terus lanjut. Nah, ini kegiatan international workshop. Nah, kita kemarin juga dapat ini sombong banget ya. Oke, ini kita dapat best design kemarin waktu international workshop di Jogja bareng Prof. Dr. Ismail Said dan kawan-kawan di Department of Landscape Architecture yang mereka itu dari Universitas Teknologi of Malaysia. Jadi profesornya itu sebenarnya udah pensiun tapi passionate banget buat ngajar gitu. Jadi ngajarnya tuh keliling Indonesia sama. Jadi dia ngadain workshop gitu ya. Nah ini mereka cukup dekat, si profnya cukup dekat sama arsitektur UMS gitu. Bahkan semester depan kadang-kadang pengen ngajar di UMS kita. Pengen kita datang buat ngajar minimal 1 semester 4 atau 3 kali pertemuan gitu. Mana waktu ngobrol sama Kak Prodi gitu. Jadi soon bakal kedatangan tamu dari profesor dari Universitas Teknologi Malaysia. Oke, ini kemarin ya hasilnya, ini best design nih proses mendesainnya. Jadi tiap kelompok dikasih 1 meja besar, terdiri dari 30 kelompok atau berapa gitu. Oke, next. Ini apa? Best design. Nah, kalau tadi kan nanya kita ngapain aja sih selama kuliah di sini, perkuliahan di sini. Nah, ini salah satunya ini kita kan tadi tak jelasin ya, ada
ada kegiatan dalam kampus, ada kegiatan di luar kampus. Nah, kegiatan di luar kampus itu salah satunya tuh sayembara. Nah, ini adalah hasil sayembara yang pernah kita ikutin. Iya. Sebenarnya ada posternya. Jadi, tapi ini satu gambaran kecilnya aja. Nah, ini yang ini 15 besar sama temen saya namanya Iqbal. Halo Iqbal. Kalau nonton Iqbal sama Rafika waktu itu. Biasanya kayak gitu kelompok-kelompok gitu. Kelompok 3 orang. 3 orang. Terus yang ini nggak menang. Ini sama Iqbal juga. Iqbal sama Anissa Gina. Halo. Kalau nonton. Kalau ini yang juara 5 besar. 5 besar di Unika. Ya, ini co-host pandemi. Kalau yang ini di Mampir Arum tuh di lupa univnya mana? Yang ngadain universitas ya? Ya, pokoknya tingkat nasional semuanya. Nah, ini 5 besar, nih 15 besar. Ya, itu kegiatan di luar kampus. Terus mungkin next. Nah, ini tuh poster-poster yang pernah kita bikin. Nah, ini kan tadi yang di atas ini sayembara. Nah, ini poster lengkapnya. Nah, itu ada stupa 5, ada matkul-matkul. Biasanya matkul juga ada yang suruh bikin poster banyak bikin poster. Nah, coba di atasnya. Nah, nantinya kita bakal kalau kalian tertarik arsitektur dan daftar arsitektur, kalian banyak membuat poster dan banyak urusan sama software grafis. Jadi belajar sedini mungkin. Oke, belajar sedini mungkin. Untuk persiapan masuk arsitek gitu ya. Kalau bisa. Benar. Oke, lanjut. Nah, ini kalau kegiatan di dalam kampus nih. Kita dalam kampus ada keluarga mahasiswa teknik arsitektur. Itu organisasi ikatan mahasiswanya. Itu ada himpunan mahasiswa prodi gitu. Beda bahasa aja. KMTA ini keluarga mahasiswa teknik arsitektur. Ya, itu ada 7 departemen KMTA-nya. Nah, di bawah naungan KMTA juga ada ekstrakurikuler prodi. Nah, itu ada Sinanaga, itu buat sketsa-sketsa, artefak, itu komunitas foto, komunitas desain, itu desain 3D, atau bahkan mereka desain-desain buat amal gitu. Misal ada pembangunan musola, pembangunan masjid, itu mereka desainin. Buat amal gitu ya Mas ya. Terus ada KAI, kajian komunitas arsitektur Islam, itu mengkaji arsitektur Islam. Terus artistik itu musik. Oh, namanya artistik. Iya. Terus ada Satriarch, itu biasanya yang kalau lagi wisuda itu kan ada yang ngiring-ngiringin gitu. Nah, itu Satriarch, tugasnya ke Satriarch. Kalau ada lomba-lomba pertandingan futsal itu yang supporternya itu Satriarch. Iya. Satria arsitektur. Iya, ini kegiatan yang bakal kalian temui kalau di dalam kampus gitu. Terus next. Nah, ini nih. Yang ini serius, yang itu candaan. Mem gitu ya. Ya. Jadi ini kan kewajiban menggunakan BIM. BIM itu Building Information Modeling. Itu pemerintah itu lagi endorse pakai BIM. BIM itu apa, Mas? BIM itu Building Information Modeling. Jadi sebelum membuat bangunannya asli, kita membuat virtual building. Bukan 3D model, tapi virtual building. Ya, jadi semua yang ada di dalam virtual itu mensifati apa yang ada di dunia nyata. Jadi misal ada crash di sistem utilitasnya, itu nanti kelihatan sebelum dibangun. Nah, biasanya kalau yang manual kan tanpa ada BIM itu kan di proyeknya itu kadang ada melar, ada kendala-kendala yang nggak diduga karena nggak ada BIM-nya. Nah, sekarang pemerintah mewajibkan pakai BIM di proyek pemerintah, terutama yang proyek padat karya, padat modal, dan padat teknologi. Nah, kabar baiknya kalau di UMS kan kemarin udah pergantian kurikulum. Nah, kurikulum barunya itu udah belajar sedikit tentang BIM. Salah satu software yang mendukung BIM gitu. Saya juga bagian dari salah satu ASDUS pertama kali. ASDUS pertama kali dari BIM ini ya? Iya, dari BIM. Terus itu ada isu sosial yang sering jadi meme, arsitektur versus teknik sipil. Iya nih, biasanya selalu kayak terus bisa dibangun nggak nih gitu? Terus kayak terlalu utopis gitu-gitu. Nah, setelah dibangun kayak jadinya gitu-gitu aja. Tapi sebenarnya kayak gitu tuh mau menanggapi meme kayak gitu dari mahasiswa arsitek sendiri. Kalau saya pribadi ya, kalau mahasiswa arsitek banyak yang baper, tapi kalau saya pribadi nggak
Oke lah. Orang biasa bisa bangun rumah sendiri, bisa bangun rumah. Tapi kalau buat commercial building, bangunan high rise building, bangunan bentang lebar, itu kan harus ada ilmunya, harus kuliah dulu, harus menguasai prinsip-prinsipnya gitu. Meskipun nanti kita kerja bareng sama teknisi sipil itu yang ngitung bagaimana membangunnya, perhitungan konstruksinya itu kuat apa enggaknya gitu. Tapi kalau arsitektur itu program ruangnya, estetikanya, terus dampak ekonominya terhadap masyarakat, dampak psikologinya terhadap pengguna, dampak sosialnya, semua dipertimbangkan di ilmu arsitektur. Nah, arsitektur itu belajar itu ya. Kalau sipil itu yang kekuatan bangunannya, lebih ke perhitungannya. Iya. Nah, kalau terakhir itu arsitektur versus deadline. Nah, itu yang kita. Iya benar. Tadi yang aku singgung di awal tuh, misalnya arsitektur tuh selalu begadang, jadi tugas deadline, terus akrobat, terus gimana terus. Iya, itu nggak bisa kita hindari. Iya, sebenarnya tugas pasti ada ya. Pasti ada. Tergantung dengan. Tapi kita dituntut untuk bisa memanage waktu sebaik mungkin gitu. Manage waktu di diri sendiri. Karena arsitektur itu menurut saya unik. Kita nggak hanya belajar apa yang kita pelajari di kelas. Selain itu kita harus belajar hal-hal lain yang itu menjadi nasi gitu. Menjadi lauk bagi nasi. Kalau ilmu arsitektur di kelas kan ilmunya. Tapi cara menyampaikan ilmu itu kita kan butuh presentasinya, butuh gambarnya, butuh ininya. Nah, di universitas itu mengajari ilmu arsitekturnya, bukan belajar cara gambarnya, tapi ilmu arsitekturnya yang saya singgung sebelumnya kan ada dampak sosialnya, dampak ekonominya, dampak psikologinya itu semuanya dipelajari. Nah, cara gambarnya kita lebih banyak belajar sendiri, kayak belajar software 3D-nya, belajar software rendernya itu kita lebih banyak belajar sendiri. Jadi nggak menuntut untuk di kelas tuh harus kayak belajar itu, kalian bisa belajar sendiri bahkan malah dibebasin untuk kalian bisa sebebas mungkin untuk belajar set apapun gitu ya. Terus udah nih. Udah. Oke. Tadi kita udah lihat portofolio dan juga gambaran-gambaran dari masnya. Terus juga tadi kita juga udah menyinggung tentang kewajiban penggunaan BIM pada proyek pemerintah. Ternyata di arsitektur UMS juga sudah mendukung program tersebut gitu. Jadi kalau misalkan nantinya kalian itu ditanya prospektor tiap prospek lulusan karena pemerintah sudah merencanakan untuk proyek pemerintah harus ada BIM-nya gitu. Dan di arsitek UMS sendiri sudah mendukung hal tersebut. Jadi tidak ketinggalan lah. Iya benar. Gitu. Selalu update. Selalu update terus. Oke. Jadi kemarin juga kita sudah meriset isu kalau ini mas dari detik.com lulusan arsitek disinggung susah dapat kerja gitu mas. Dan ini di sini Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Ahmad Juhara menjelaskan saat ini profesi arsitek memang masih menemui tantangan. Misalnya dia mencontohkan jika di Pulau Jawa itu arsitek bisa lebih mudah dalam bekerja, tapi kalau di luar Jawa itu masyarakat yang banyak beranggapan yang membangun rumah itu tidak butuh arsitek gitu mas. Dia mereka membuat desain mereka sendiri gitu. Kalau dari masnya, aku mahasiswa dari arsitektur, bagaimana tanggapan hal itu? Yang pertama nanggepin yang iklannya itu ya. Iklannya itu dari salah satu parpol kan. Saya sempat browsing tadi sebelumnya. Kalau itu menurut saya kurang tepat ya. Oke lah, saya setuju sama. Saya memang masih mahasiswa dan masih menerawang-rawang dunia kerja itu bagaimana, dunia selanjutnya setelah kuliah itu gimana. Tapi saya setuju dengan pendapat Ketua Umum IAI bahwasanya memang di Jawa itu lebih mudah. Itu nggak cuma arsitektur menurut saya. Semua pekerjaan tuh karena kan demografinya jauh banget, banyak 220 kalau nggak salah juta. Jadi jualan apa aja laku di Jawa, jualan jasa, jualan barang itu laku. Tapi di luar Jawa mereka menganggap bangun rumah nggak perlu arsitek. It's okay, nggak apa-apa. Oke, cuma ya kalau mereka mengkerdilkan profesi arsitektur karena mereka bisa bangun rumah sendiri itu
kurang bijak kurang tepat karena oke, mereka bisa tanpa ilmu arsitektur di perkuliahan pun bisa bangun rumah sendiri tapi untuk membangun commercial building, high rise building yang bangunan bercakar langit, bangunan bentang lebar yang nggak ada tiangnya kayak stadion gitu kan butuh ilmu. Nah di situ fungsinya belajar arsitektur. Nah itu yang membedakan antara orang yang belajar sama enggak gitu aja. Pun kalau misalkan ngebangun rumah sendiri, terus ilmu sendiri dan nggak ada background ilmu arsitek, terus nanti kalau misalkan ada apa-apa sama bangunan rumahnya kan juga nggak ada yang tahu ya Mas ya. Nah butuh juga ilmu dari arsitektur kayak gitu. Iya. Terus juga tadi disinggung tentang commercial building, bangunan bercakar langit, terus stadion itu juga butuh ilmu arsitek. Jadi kalau misalkan dikata apa tuh namanya prospeknya lulusannya kurang, sebenarnya zaman sekarang itu bangunan-bangunan kan sudah mewah-mewah, megah-megah dimanapun Anda berada gitu. Sekarang bangunan-bangunannya apalagi di kota-kota itu bangunannya sudah mewah lah ya, dan itu dibutuhkan juga ilmu arsitektur. Gitu. Terus nih Mas, kalau ngomongin tadi tentang isu tadi disinggung oleh sahabat partai itu saya bekerja, apakah menurut Masnya program studi dari arsitek ini sudah bisa dikatakan layak untuk menghasilkan lulusan yang baik dan bisa dikatakan layak untuk seorang arsitektur? Ini bicara tentang mungkin fasilitasnya, terus tadi metode belajarnya, terus kurikulumnya, gitu. Apakah dari itu semua sistem-sistem itu semua sudah bisa dikatakan layak untuk menghasilkan lulusan arsitek yang baik? Ini pertanyaan yang agak kompleks ya. Buat jawab itu butuh beberapa hal yang kita untuk menjawabnya butuh intro dulu gitu. Nah, jadi kan pertanyaannya kan apakah sudah bisa dikatakan layak untuk menghasilkan lulusan yang baik untuk seorang arsitek. Nah, biasanya kalau di prodi apapun itu, universitas manapun itu bercerminnya ke alumninya. Alumninya jadi apa nih sekarang? Alumninya bagaimana kiprahnya di masyarakat? Alumninya bagaimana itu? Nah, alumni itu kan kemarin ada ini ya yang acara tahunan itu kan, acara tahunan silaturahmi alumni. Nah, saya nge-quotes salah satu kata-kata dari alumni. Alumni itu bilang UMS itu jago-jago loh di luar sebenarnya. Arsitek UMS tuh jago-jago juga, cuma mungkin belum kita sentuh, belum kita undang tahunan di acara ini gitu. Jadi belum kelihatan gitu ya. Belum kelihatan di sininya. Tapi kalau di luar sebenarnya tuh banyak. Mereka bilang UMS tuh jago-jago. Berarti kan udah bisa kita tebak kan dari kata-kata itu kan. Nah, terus itu yang kalau bercermin dari alumni. Alumni yang di proyek pemerintahan juga banyak. Yang di ibu kota juga banyak. Terus kalau menurut saya pribadi, apakah sudah bisa layak untuk menghasilkan lulusan yang baik? Kita bisa lihat tadi ya, yang ada BAN PT, yang akreditasi dari nasional udah akreditasi A, itu di atas kertas. Terus akreditasi dari ASEAN udah ada AUN QA, udah diakui secara ASEAN gitu, bahkan di Korea juga diakui. Nah itu juga merupakan cerminan buat menjawab pertanyaan itu, ya kan, bisa disimpulkan sendiri. Terus kalau menurut saya, apakah sudah layak? Dosen itu udah berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya jangan mengganti kurikulum yang tadi kan, dan selalu update gitu. Terus selalu adaptasi dan hal-hal baru gitu. Misalkan pemerintah membuat peraturan PP nomor 16 tahun 2020 kalau nggak salah itu yang wajib menggunakan BIM itu kan. UMS mengganti kurikulum dengan menghadirkan BIM di dalam mata kuliahnya. Selalu di-upgrade. Terus mereka juga sering mengundang narasumber internasional kayak tadi yang workshop gitu. Nah itu salah satu gimana caranya bisa mentransfer ilmu dari pihak internasional, dari tokoh-tokoh internasional ke mahasiswa-mahasiswa UMS gitu. Itu salah satu upaya buat meningkatkan kurikulum biar kita layak gitu. Nah itu jadi jawaban yang apakah bisa dikatakan layak, ya bisa disimpulkan diri gitu. Bahwa layak gitu ya. Ya kalau saya pribadi. Karena sudah ada proofnya tadi. Kalau kata Masnya kita sudah review dari alumni dari arsitektur juga banyak yang bekerja di pemerintah, terus juga tadi bilang sebenarnya lulusannya tuh jago-jago, cuman kalau dari kitanya sendiri mungkin memang
ya low-key lah ya, nggak kelihatan. Tapi kalau di luar sebenarnya jago-jago gitu. Terus tadi bicara tentang kurikulum, dari kurikulum arsitektur sendiri sudah mengupdate gitu. Tadi pemerintah minta ada BIM gitu, terus arsitek langsung ada BIM gitu. Jadi kan selalu mengupdate gitu. Terus metode pembelajaran juga tadi selalu diupdate dengan adanya transfer ilmu dari dosen Malaysia tadi yang ngadain workshop untuk mahasiswa arsitektur UMS. Gitu. Kalau ditanya layak, sudah pasti layak dan bisa menghasilkan arsitektur yang arsitek yang handal. Insya Allah ya Mas ya. Terus kalau ngomongin tentang ini semua tadi kan, terus calon mahasiswa baru itu pasti wondering, terus apa yang bisa ditawarkan dari prodi arsitektur kepada calon mahasiswa baru? Terus sebenarnya kenapa kita harus untuk memilih kalau kenapa kita harus milih arsitektur UMS ya? Yes, arsitektur UMS. Kenapa kita harus milih arsitektur UMS? Apa yang ditawarkan prodi arsitek UMS itu kayak yang pernah saya tadi singgung kan, software software arsitektur dengan ilmu arsitektur itu berbeda. Nah, pihak akademisi itu memberikan ilmu arsitekturnya. Untuk cara menggambarnya di dalam komputer itu kita lebih banyak mencari sendiri, otodidak. Nah, tapi yang disinggung di dunia akademisi itu dampak dari desain kita. Misalkan saya kan lagi desain di Jogja. Itu dampak ekonominya gimana? Dampak psikologis bagi masyarakat gimana? Dampak terhadap masyarakat sekitar gimana? Dan lain sebagainya itu yang lebih dipelajari di arsitektur itu. Kebermanfaatannya bagi user gitu. Nah, kalau kenapa harus milih arsitektur UMS nih? Kenapa harus milih arsitektur UMS? Karena pertama UMS itu ada di Solo. Dan di Solo makanan murah-murah. Terkenal murah-murah. Hidupnya murah. Iya, itu yang pertama. Terus yang kedua itu arsitektur UMS itu nggak harus pakai ijazah HIPA. Boleh dari pesantren, bisa dari IPS, itu bisa masuk. Nah, kembali ke individu. Nanti individunya gimana bisa memproses apa yang pembelajaran yang diberikan oleh pihak kampus, itu kembali ke diri sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu yang saya rasakan ya, saya pribadi rasakan itu nafas Islamnya itu di lingkungan UMS, terutama kampus 2 itu sangat terasa. Apalagi dosen-dosen arsitektur yang tadi saya sebutkan kan, yang pernah saya singgung tadi, dosen sama dosenahnya, dosen Pak dosen maupun Ibu dosen itu mereka soleh-soleha gitu. Bahkan dosen yang cowoknya itu nggak ada yang rokok gitu. Kalau itu menurut saya nilai positif bagi saya pribadi. Ya itu kembali ke individu masing-masing. Nah, kemudian arsitektur UMS juga yang keempat nih, alasan terakhir. Arsitektur UMS itu satu-satunya prodi arsitektur yang mengatakan secara jelas, secara implisit ya, secara tersurat itu apa ya? Secara langsung dalam visinya yang mengatakan bahwasanya visi UMS-nya itu sebagai pusat unggulan pengembangan arsitektur Islam. Nah, itu. Jadi dari prodi ini sudah ngomong di visi dan misinya untuk selalu mengunggulkan arsitektur Islam. Betul sekali. Nah, kita sudah berbincang-bincang mengenai seluk-beluk kampus, terus tadi kita juga melihat portofolio dari arsitektur UMS, terus kita juga udah ngomongin isu, udah ngomongin prospek lulusan, kita sudah mengupas tuntas tentang prodi arsitektur UMS. Jadi kalau kalian ini masih bingung mau milih mana, arsitektur UMS ini bagus atau enggak, layak atau enggak, jawabannya kita sudah layak, sudah terakreditasi unggul, sudah mendapatkan sertifikat dari ASEAN juga. Gitu. Terima kasih Mas ya sudah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Di sini. Jangan lupa buat kalian yang tertarik untuk masuk ke program studi arsitektur, bisa kunjungi di official website kami di pmb.ums.ac.id atau di Instagram kami @odsumsurakarta, atau bisa juga konsultasi gratis pada nomor 08122700.
0102. Oke, saya ulangi, kalian bisa konsultasi gratis pada nomor 0812 2700 0102. Karena PMB kita dibuka sampai tanggal 27 Agustus 2022. Dan jangan lupa juga saksikan podcast ODS Talk ini. Kita ada di Instagram di ODS OM Surakarta. Kita nggak hanya ngobrolin tentang program studi arsitek, tapi kita juga ngobrolin tentang semua program studi yang ada di UMS. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Masnya. Terima kasih Kak, sama-sama. Di sini berbincang-bincang dengan saya. Saya Anissa Zahra, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.